Ini yang kadang-kadang kita kurang mendalaminya, bahwa seseorang itu harus sampai pada tingkat keyakinan yang tinggi dan tidak boleh ikut-ikutan. Saat kalau Anda ikut-ikutan, nanti warna Anda hilang. Ikut-ikutan itu artinya Anda nggak punya pendirian, tapi ikut orang. Dan itu yang menyebabkan orang tuh bingung juga melihat Anda. Padahal di dalam agama itu dalilnya dari hidup kita itu adalah pertanggungjawaban. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Dan apa yang kita lakukan itu mesti berasal dari pikiran kita, yang kita pikirkan sendiri. Dan apa yang kita pikirkan itu adalah apa yang menjadi keyakinan kita. Yang kita sampai pada keyakinan itu karena ilmu kita sendiri. Wala takfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna sam'a wal basara wal fuada, dan seterusnya itu. Jadi jangan ikut sesuatu yang kita tidak punya ilmu di dalamnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati kita itu akan ditanyakan. Jadi itu fondasinya gitu. Maka sebetulnya tadi itu kritik saya kepada mediokrasi itu kan kritik kepada kita semua, karena kita kurang mau dalam. Kita kurang mau dalam. Kita tradisi chattingnya itu dangkal, mohon maaf aja ya. Scientific conversation itu tidak terlalu biasa di kita. Yang dominan itu curhat. Ada pengajian di TV, pengajian namanya, tapi semboyannya curhat dong ma. Jadi kita ini tidak terbiasa namanya intellectual conversation. Karena itu kita kurang dalam. Suami dan istri itu kurang dalam gitu. Makanya rawan itu. Antar teman juga, kenapa terjadi orang ditinggalkan, merasa dikhianati, itu karena conversationnya kurang dalam. Nah kita harus menjadi yang dalam, apalagi dengan agama. Nah itu yang makanya kan identitas nanti kita lahir ketika ada yang dalam dari diri kita, dan kita bisa menjelaskan semuanya. Jangan kabur-kaburan, jangan menghindar. Ketemu musuh, kalau dilawan kita hadapi gitu, tapi jangan cari musuh. Itu karakter yang benar gitu. Tapi kalau ada orang bersembunyi, memakai tangan orang lain, tidak berani berhadap-hadapan, ya kan, memakai kekuasaan dan sebagainya, itu bagian dari kemunafikan. Ya, dan itu bukan bagian dari Islam. Dalam Islam itu kemunafikan itu lebih dibakar, dimusuhi daripada kekafiran. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahu nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu letaknya di neraka yang paling dalam dan tidak ada lagi penolong bagi mereka. Jadi Islam itu dalam, karenanya kemudian kita itu percakapannya harus dalam, mengerti tentang diri kita juga harus dalam, ya, sampai kita punya keyakinan bahwa kita itu benar dan kita itu baik. Sebab kalau Anda tidak meyakini bahwa Anda benar dan Anda baik, Anda akan goyah. Makanya doa kita di dalam Al-Quran kan, di sunnah Nabi kan, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi, ya Allah, sebagaimana Engkau telah perbaiki wajahku, perbaikilah hatiku. Supaya kita yakin bahwa kita ini baik. Karena Anda kalau tidak yakin Anda baik, Anda gugup. Anda benar pun Anda gugup. Padahal kalau Anda benar, Anda harus berani sebetulnya, dan confident menghadapi realitas, bukan lari dari kenyataan. Ya, apalagi tadi itu dalam metode pertanggungjawaban, kita ini bertanggung jawab di depan Allah sendiri. Antum semua ini nggak bisa membantu saya di depan Allah, tidak ada itu. Yang bisa membantu saya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia punya syafaat sebagai pemimpin kita, qudwah hasanah kita itu. Dia kalau di dalam teori peradilan itu, dia adalah saksi yang meringankan, yang memberikan syafaat kepada kita. Nah, yang lainnya tidak ada gunanya. Ya, makanya disebutkan itu pertanggungjawaban itu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi bi qalbin salim. Pada hari itu nggak ada gunanya jabatan, anak, saudara dan sebagainya, nggak ada gunanya, kecuali yang datang ke dalam di depan Allah dengan hati yang bersih. Jadi itu sumbernya yang pertama. Kalau Anda tanya itu dari mana asalnya? Dari sini.
Itu bukan karena bersandiwara. Mungkin Anda mendengar politisi jago sandiwara, hindar sana, hindar sini. Siapa yang belut dalam politik pasti kena juga. Ya. Belut dalam politik kena juga. Tapi kalau Anda pegang apa yang Anda punya, Anda kena pun dalam pengertian manusia, Anda mengirim sesuatu kepada dunia. Bahwa kebenaran itu tidak bisa dimatikan. Dia akan tetap muncul, ya, menjadi cahaya, ya, dan menerangi kegelapan yang ada. Jadi itu dasarnya, ya. Jadi jangan cari ke tempat lain. Ya, banyak orang yang nanya itu gurunya siapa? Tidak ada, itu semua di sini, hati kita. Dan karena itu beranilah untuk hidup ini apa adanya. Peganglah kebenaran itu, ucapkan dia menjadi keyakinan, katakan dia dengan lantang, ya kan? Qul bi fakhrin, lalu kemudian amalkan itu dalam perbuatan menjadi pribadi yang mempesona. Itulah qudwah hasanah kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka gemanya itu menyeluruh. Nah, itu cara kita melihat sesuatu.